Oke, selamat malam Goeser Batam. Oke, sampai jumpa, ketemu lagi kami di Batam Cycling Community News Channel. Malam ini kami hadiran tamu istimewa. Di sebelah kanan saya ini adalah Bapak Kadis Pariwisata Kota Batam. Selamat datang Pak Kadis. Selamat malam. Ya, beliau Pak Divinata menjabat di Kadis Pariwisata Kota Batam di periode ini. Dan tamu saya berikutnya nih nggak asing lagi di dunia pariwisata. Ada Pak Abdi Simatupang dari Himpunan Prawisata Indonesia. Oke. Jadi Goeser, kita ngobrol ini dengan para pelaku pariwisata. Dan tidak asing lagi di sebelah kanan saya ada Om Wibisono dari Komunitas Bike Batam. Iya. Seru pokoknya pembicaraan kita malam hari ini. Dan perlu Goeser ketahui kita ada bike atau Batam Cycling Community Channel yang pertama, channel tentang berita sepeda yang pertama di Batam. Dan insya Allah memang di sini untuk memberitakan kegiatan sepeda Pak Kadis. Jadi apapun kegiatan sepeda kita akan coba rangkum di dalam news channel ini. Mohon dukungannya dan supportnya Pak Kadis. Oke, baik Goeser Batam, kita mau ngobrol nih malam ini. Kita tamu ini tentunya ada sesuatu hajat yang istimewa pula ini. Kira-kira nanti kita dari yang punya hajat dulu. Saya pengen ngerti dari Pak Abdi Simatupang selaku ketua ya Pak ya, ketua Himpunan Pariwisata Indonesia KEPRI ya. Ya, Goeser tentunya udah mendengar bahwa kita akan ada event Goes KEPRI ya, dengan jelajah 3 pulau. Nanti apa dan bagaimana tentunya kita akan pertanyakan kepada ketuanya ini selaku penggagas dan ketua ini sekaligus. Baik, tidak lama saya akan pertanyakan dulu mungkin apa sih tujuan kegiatan bersepeda lintas 3 pulau ini kepada Pak Abdi, silakan. Terima kasih Mas Haryanto ya. Yang pertama kita ucapkan dulu puji syukur pada Tuhan Maha Esa karena hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan waktu bisa berkumpul ya untuk bincang-bincang tentang sepeda. Terus salam sehat selalu dan salam Goeser terus ya. Goeser terus lintas 3 pulau. Baik, Mas Haryanto, pertanyaan tadi saya coba jawab. Sebenarnya kegiatan ini tidak lepas daripada perintah atau mungkin nurani kami sebagai seorang praktisi di pariwisata ini, di mana kami juga ditanamkan untuk peduli dengan sebuah kawasan wisata, peduli dengan lingkungan dan macam-macam. Dan terkait dengan situasi era pandemi ini, memang kepariwisataan boleh dibilang terdampak besar sekali pengaruh. Namun itu kita anggap hanya sebatas kita untuk bisa mengkoreksi diri lah, tapi kita tidak boleh diam ya, kita harus tetap bergerak, beraktivitas. Maka kami coba beraktivitas di suasana pandemi ini, beranjak dari diskusi dengan kawan-kawan, termasuk juga para pesepeda ya. Karena konsep ini kami buat ini konsepnya kolaborasi. Maka dari sisi kepariwisataan kami punya kompetensi bisa menilai suatu daerah ini berpotensial untuk dijadikan sebuah destinasi atau atraksi wisata. Namun dari sisi sepeda kami juga melihat ada yang punya kompetensi. Maka dengan kawan-kawan sampai ngopi-ngopi kami tetapkan event ini atau kegiatan ini konsepnya kolaborasi, tapi yang kita sasar adalah dari sisi pariwisatanya. Nah, kami melihat juga banyak sekali trek di Kota Batam ini hasil dari diskusi, namun barangkali ya ada tapi belum bisa dijadikan explore.
maka kami ingin jadikan trek yang sudah kami konsep ini dan kami branding dalam sebuah kegiatan namanya Kepri Bersepeda Lintas 3 Pulau itu, yaitu Pulau Tanjung Kubu, Pulau Kebab, dan Pulau Bintan. Menariknya apa? Konsep wisata, konsep bersepeda ini kami kemas dengan wisata. Jadi ada 5 titik nanti di area destinasi sepeda ini, itu akan kami siapkan para guide yang profesional, ya, menjelaskan tentang kondisi di sana. Dan insya Allah ini juga karena kami juga menggandeng isi ada baik tour semuanya, kami ingin trek ini atau kawasan ini bisa menjadi destinasi wisata sepeda. Dan mudah-mudahan nanti isi bisa melihat ini bisa dimasukkan dalam kalender event atau juga sebagai sebuah kegiatan yang sudah dilakukan di Batam, dan ini tidak berhenti, ya, tidak berhenti hanya sampai di sini. Mungkin next berikutnya kita akan lihat lagi sebuah kawasan yang punya potensi, kita akan buat lagi kerja untuk destinasi wisata sepeda. Jadi ini entry point sebenarnya ya, yes, untuk memulai sesuatu yang akan lebih banyak lagi tentang sepeda. Luar biasa ini. Jadi mengenalkan pulau-pulau terutama ya. Dan Betul. tadi ada 3 pulau itu, kalau ngomong letaknya dari posisi di Batam itu di mana? Nah, letaknya itu di depan Pelabuhan Sagulung. Dari Sagulung ya? Sagulung, ya, dari Sagulung itu nyebrang sekitar 10 menit. Oke. Jadi kita akan gunakan pompong untuk sepeda, Ya. dan speedboat untuk penumpang. Nah, 10 menit sampai di Tanjung Kubu. Tanjung Kubu itu, nah di sini juga ada pakar ya, maka tadi saya buat konsep kolaborasi ini untuk trek. Kami tidak punya kompetensi, maka ada Mas Bibi kita gandeng, dan beliau punya kompetensi di situ, sehingga trek yang kami suguhin ini insya Allah adalah trek yang sudah di verifikasi atau sudah dinilai oleh ahlinya. Jadi kawan-kawan nanti yang mau ikut dalam kegiatan ini sudah tak perlu diragukan lagi. Biasanya trek ini sudah diverifikasi, sudah dinilai oleh yang ahli di bidangnya. Seperti itu. Ya, jadi Goeser Batam jangan ragu kalau bahwa bersepeda lintas 3 pulau ini dijamin asik, karena rutenya dijamin mengasihkan. Kemudian tadi ada nyebrang 3 pulau, jadi agak ada seninya nih, naik pompong ya. Memang itu seninya ya. Seninya naik pompong. Jadi tidak melulu goes di darat, ini ada di lautnya juga. Betul. Pemandangannya tentunya bagus ya kalau menuju dari Sagulung ke pulau. Dari Sagulung pulau apa pertama tadi? Tanjung Kubu. Tanjung Kubu. Jadi goes, berarti trek itu mungkin Mas Bibi bisa jelaskan Oke, lebih boleh, dari ya. sisi. Tapi saya cuma lihat dari destinasi atau atraksinya, view laut cukup bagus, segar ya. Dan kedua juga ada jembatan yang cukup unik. Terus yang tidak lupa juga dalam hal ini kami coba membangkitkan ekonomi kreatif. Jadi kegiatan ini juga kami menggandeng Pom Darwis. Kebetulan Pak Ardi sudah membentuk Pom Darwis Kota Batam, ya. Nah, jadi kami ingin tunjukkan pada Pom Darwis, misalnya ini kalian punya potensi untuk bisa menjadi daya tarik orang untuk berwisata, dan nanti ada nilai ekonomi di dalamnya. Maka di kegiatan ini Mas Haruto, kita gandeng juga masyarakat yang punya potensi-potensi. Silakan nanti di event ini mereka keluarkan karya-karyanya, mungkin dalam bentuk kuliner, dalam apa tadi, handicraft, souvenir, ya. Nah, jadi kita coba kenalkan lah ya kepada para goeser yang datang lagi. Oh, ternyata di seputaran Pulau Batam ini ada tempat yang menarik gitu. Dan tidak lupa juga kita selama ini mendengar dan tahu ada
sebuah stadion yang cukup megah di Kota Batam, Temanggung, Abdul Jamal. Mungkin orang-orang Batam yang baru-baru bingung ya. Ada nilai historisnya Yes, dong. maka nanti di makam itu juga kita akan siapkan seorang guide profesional. Mungkin tanah secara detail sekali, tapi dia akan jelaskan ini loh makam Temanggung, beliau seperti apa ya, kisahnya. Nanti akan ada guide yang punya kompetensi bercerita. Goeser Batam tidak hanya diajak goes, tapi ternyata ada nilai historisnya, di mana ada satu pulau, di situ ada makam Tumenggung Abdul Jamal. Kita kenalkan cuma stadion doang, jadi ternyata ada tokoh Batam yang memang pejuang juga ya, pejuang juga dan dimakamkan. Dan pada saat goes nanti akan sampai ke makam Tumenggung Abdul Jamal. Baik, Goeser, saya akan beralih juga nih dengan Pak Kadis Pariwisata. Jadi kan disinggung nih erat kaitannya dengan pariwisata, Pak Kadis. Jadi terutama di situasi pandemi kayak gini, gimana nih Pak Kadis mensikapinya atau bagaimana kita ke depannya? Karena memang situasinya sudah 6 bulan nih kita dalam pandemi. Gimana Pak Kadis? Silakan. Hibernasi gitu ya. Iya. Oke, baik Mas Lea. Jadi ini tersanjung rasanya berada di channel ini. Saya yakin ini channel satu-satunya yang ada di Batam. Dan mudah-mudahan di satu-satunya juga di Indonesia. Terima kasih. Ya, channel ini luar biasa, memang diperuntukkan untuk biker, goeser. Nah, jadi ini ide menarik ya. Jadi teman-teman, saya tahu banyak sekali komunitas-komunitas tentang bersepeda ini. Nah, silakan manfaatkan channel ini untuk promosi ya, apalagi sosialisasi dan sebagainya. Ini luar biasa, jadi tematik. Oke. Mungkin tentang kegiatan ini. Ini jadi formal nih kalau bicara. Santai aja nih, dari formal. Iya. Kalau udah cara PDB gini jadi serius ya. Jadi tadi awalnya mau nyantai ya, tapi nggak apa-apa. Ini konsepnya. Jadi konsepnya begini. Jadi konsepnya begini. Kita ini kan melanda dunia semua. Saya sebenarnya ucapkan terima kasih kepada HPI, ya, HPI yang secara berhati-hati dan secara detail ingin menggelar satu event yang menarik tentang sepeda. Nanti kita bahas itu. Jadi saya lebih kepada pembagian tadi biar para apa istilahnya pelaku ya, yang menonton channel ini ya dan dapat menginformasikan kepada teman-teman lain bahwa mensikapi COVID-19 ini, COVID-19 ini, itu kita membagi kepada 3 fase. Jadi sampai dengan Juni kemarin, dari Januari sampai Juni, itu adalah mitigasi. Jadi bagaimana cepat tanggap gitu ya. Dampak dari COVID kan hampir semua tutup. Waktu itu. Kami tutup juga. Alhamdulillah ya. Nah, ini kita di mana ini? Tadi belum dikenalkan kita berada di stay-nya di mana ini? Dapur Mas Hari. Dapur Mas Hari ya. Nanti para rakyat mendengar channel ini dan kita datang ke Dapur Mas Hari di apa ini? Mega Legenda. Luar biasa, saya lihat udah di ujung-ujung tuh makanan semua. Telur dadar, lalapapan, buncis, ebi, ya luar biasa. Mendoan, nah begitu ya. Baik, jadi masa mitigasi ini tentu apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan bantuan sembako. Jadi pada saat itu pemerintah Kota Batam, Wali Kota Batam waktu itu yang seharusnya pada saat itu disubsidi tetapi dikasih free. Apalagi refocusing anggaran. Jadi anggaran kita semua mengarah ke penanganan COVID. Terus membentuk satuan tugas, satgas, gugus tugas. Kemudian apalagi yang luar biasa diambil keputusan oleh pemerintah pada saat itu adalah penundaan pembayaran pajak karena memang berdampak ya. Kemudian penghapusan denda, bermacam-macam yang kita lakukan dalam masa 6 bulan itu. Ya, intinya bagaimana bisa membantu dengan cepat pelaku-pelaku masyarakat sampai ke masyarakat ya pada saat itu. Tapi itu saat kemarin.
Nah, kita memasuki fase tanggal 15. Ini momentum, jadi pemerintah, Bapak Wali Kota bersama dengan Forkopimda itu mengambil keputusan pada tanggal 15 itu boleh dibuka kembali. Ya, saya sendiri sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyusun ada 14 protokol kesehatan prokes dari ya, baik itu hotel, restoran, tempat hiburan, masak, macam-macam kita susun. Bagaimana ini tanggal 15 itu bisa secara serentak di opening. Pada saat itu perintahnya tanggal 15 harus dipersilakan dibuka secara serentak oleh Bapak Wali Kota Pak Haji Muhammad Turbi pada saat itu. Jadi tanggal 15 itu momentum. Artinya, tapi bagaimana membukanya? Kita harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi harus menandatangani surat perjanjian, surat pernyataan, harus melaksanakan dengan protokol ya. Protokol itu kalau umumnya menggunakan masker, terus menjaga jarak, terus apalagi hand sanitizer dan hal lain. Itu yang luar biasa. Nah, itu namanya masa rebound atau kalau kita new normal. Nah, mulai semua dilakukan. Jadi IO, kemudian teman-teman hotel, restoran, semua rata-rata membuka kembali usahanya. Event-event mulai digelar, ini udah nyampe ke event nih. Mulai berhati-hati, artinya penerapan protokol. Ada yang macam-macam, ada yang drive-thru, menonton di mobil, kemudian ada bazar-bazar tapi jaraknya diatur. Nah, ini tadi itu CGV mulai buka studio. Nah, ini satu lagi adalah event Capri bersepeda lintas 3 pulau. Ini luar biasa. Terus sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Ini ide baru. Artinya ini salah satu event. Jadi kalau kita bicara pariwisata, ada 3 hal apabila satu daerah itu disebut dengan pariwisata. Pertama pasti pertama pasti aksesibilitas. Ini luar biasa, kita lihat sekarang jalan-jalan kita bagus sekali. Dibangun oleh pemerintah. Betul, bangga ya Pak ya? Bangga ya Pak ya? Jalan kita udah enak bersepeda di mana-mana. Kalau dulu takut ya strempet lah itu dan sebagainya. Nah, ini saya menyampaikan juga pesan Wali Kota Batam lah ya, Pak. Akan dibangun satu jalan nantinya. Jalan khusus sepeda. Ini boleh dikatakan di sini untuk ini agak mandek karena agak berhenti sebentar karena Covid ya, dan fokusin anggaran. Jadi ada jalan khusus nanti untuk bersepeda di bangun Wali Kota Batam. Dan terus kita melaksanakan kegiatan-kegiatan termasuk event ini. Jadi luar biasa. Pak Abdi sebagai teman saya sering saya ingatkan bahwa Pak, kita harus melaksanakan dengan protokol kesehatan. Dan saya sudah tahu bagaimana konsep protokol kesehatan yang disampaikan oleh Abdi, Pak Wali dan panitia. Ini luar biasa. Jangan takut, jangan ragu-ragu, segera mendaftar. Masih ada mungkin sedikit lagi Pak ya, kuotanya masih sedikit, sudah tinggal sedikit ini ya. Jadi yang sedikit itu cepat diambil gitu kuotanya ya. Silakan hubungi siapa gitu ya, ada kontak personnya. Karena ini luar biasa, saya kemarin melihat videonya, melihat ininya, dia luar biasa. Yang namanya masker, hand sanitizer, jaga jarak, betul oleh panitia dijaga dengan baik. Mungkin sisi itu satu. Sisi kedua yang membuat ini menarik adalah ini merupakan track baru Pak, dan ini sistem kayaknya itu seperti ide baru. Ya, saya bilang ke Pak Abdi dan teman-teman, ini jangan first and the end, no, to be continued. Artinya tahun depan lagi annual, ya, annual. Saya tahu Pak Abdi di Baku bagaimana ini terwujud, teman-teman mewujudkan event ini. Karena kenapa? Karena bersepeda ini sudah menjadi tren loh, Pak, di Batam, ya. Saya pun ikut-ikut nih sekarang ini, Pak. Kapan ini Bang? Turun juga. Di kantor saya, di kantor Wali Kota Batam itu, mulai dari Bapak PJS sampai Pak Sekda, Pak asisten-asisten semua sudah bersepeda semua. Pak Sekda bersepeda, Pak Jabride, Pak Yuspa juga bersepeda, Pak Firman, itu teman-teman semua, ya. Dan saya juga bersepeda, tapi masih berapa kilo saja. Jadi luar biasa keberanian kita memulakan ini. Jadi mengapa tidak kita dari pemerintah, saya sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang memang perlu
ada event-event yang saya sebutkan tadi, akses sudah bagus, Ya. kemudian amenitas, nah, amenitas itu luar biasa kita punya.